Orang hebat memiliki pemikiran yang sama, atau hanya merip off ide dari yang lain. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter yang dicuri Marvel dari DC. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada beberapa karakter Marvel yang sedikit terlalu mirip dengan karakter DC. Kedua perusahaan ini telah meminjam karakter dan konsep dari kompetisi ini. Jadi kami tidak menyerang Marvel. DC juga melakukan hal yang sama. Nomor 10, Gladiator, Hyperion, dan Sentry, Superman. Cukup aneh kalau Marvel tidak memiliki jagoan yang memiliki kemiripan dengan Superman. Itu karena mereka telah mencoba membuat Man of Steel milik mereka. Dan ya, itu tidak berhasil. Banyaknya Hyperions dari berbagai multiverse merupakan klon dari Superman yang sangat jelas. Sentry telah muncul di beberapa cerita hanya untuk dibunuh hampir di semua ceritanya. Dan untuk Gladiator, tidak ada hal yang membuat tujuannya lebih jelas lagi. Nomor 9, Bucky Barnes, Robin. Setiap superhero membutuhkan sidekick yang baik, bukan? Sangat sulit untuk menyangkal kemiripan Bucky dengan si Boy Wonder. Dan mengingat pada waktunya, kita rasa tidak ada yang akan membantah kalau ini bukanlah sebuah kebetulan. DC memperkenalkan Robin sebagai sidekick Batman di tahun 1940. Sedangkan Marvel memperkenalkan Bucky Barnes sebagai partner Captain America 1 tahun kemudian. Keduanya telah mendapatkan popularitas yang baik dari awal kemunculannya. Tapi Robin adalah yang pertama. Nomor 8, Vision, Red Tornado. Kedua android ini hampir seperti salinan. Keduanya adalah robot dengan kecerdasan buatan yang awalnya dibuat untuk mengakhiri tim superhero. Red Tornado untuk Justice League dan Vision untuk Avengers. Akan tetapi, Red Tornado muncul pertama kali pada Agustus 1968. Sedangkan Vision muncul hanya 2 bulan berikutnya. Terlebih, mereka berdua adalah makhluk yang sangat cerdas dan terlihat mirip. Setidaknya kita bisa membedakan mereka dari kemampuannya. Yang satu bisa mengendalikan angin dan yang lainnya memiliki batu di jidatnya. Nomor 7, Black Cat, Catwoman. Ketika melihat kemiripan keduanya, kita tidak bisa untuk tidak bertanya siapa yang meniru siapa. Seperti kembarannya di DC, Black Cat adalah seorang pencuri yang berada di garis antara menjadi pahlawan dan penjahat. Dia menggunakan cambuk untuk bertarung. Selain itu, Felicia Hardy memiliki ikatan romantis yang rumit dengan Spider-Man, seperti Selina Kyle dengan Batman. Ketika Black Cat menjadi seorang copycat, salah satu co-kreator dari karakter ini, Marv Wolfman, mengatakan kalau dia mendapat idenya dari kartun milik Tex Avery. Nomor 6, Moon Knight, Batman. Berbicara tentang Marvel mengambil inspirasi dari The Dark Knight, Moon Knight sering disebut sebagai Batman-nya Marvel oleh pencinta buku komik. Secara visual, Moon Knight terlihat seperti Batman dengan kerudung dan berwarna putih. Ceritanya pun memiliki banyak kemiripan. Seperti Batman, cerita dari Moon Knight seringkali suram dan cukup berani. Dan mereka bisa sangat sadis di waktu tertentu. Kemiripannya tidak berhenti di situ. Karena Moon Knight telah memperlihatkan kemampuan menyelidiki yang luar biasa dan juga seorang ahli bela diri. Dia juga melemparkan shuriken berbentuk bulan. Terdengar sangat mirip dengan seorang bilioner yang kita tahu. Nomor 5, Quicksilver, The Flash. Ide tentang pahlawan yang bisa berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi tidaklah begitu original seperti dulu. Sejak debutnya di tahun 1940 dan terutama sejak perubahannya sebagai Barry Allen di tahun 1956, The Flash telah menjadi wajah dari kekuatan ini. Dan tidak ada pahlawan yang bisa menyaingi reputasinya. Tentu saja, melihat popularitas si cepat berwarna merah ini, Marvel membutuhkan pelari cepat miliknya sendiri. Masukkan Quicksilver yang berdebut pada tahun 1964. Sayangnya dia tidak bisa menyaingi Flash, dan gambar petir di kostumnya hanya memperburuk keadaan. Ketika berbicara soal kecepatan, kamu tidak bisa mengalahkan yang original. Nomor 4, Hawkeye, Green Arrow. Kamu tahu apa yang membuat Green Arrow keren? Caranya bertarung dengan busur dan panah, kostum mirip Robin Hood-nya yang kece, dan brewok. Tidak heran dia adalah salah satu karakter DC yang paling populer. Jadi, di tahun 1964, Marvel memutuskan untuk membuat karakter pemanah miliknya, Hawkeye. Walau dia pertama muncul sebagai penjahat, Hawkeye mengikuti langkah Green Arrow. Green Arrow bergabung dengan Justice League dan Hawkeye bergabung dengan Avengers. Akan tetapi, Green Arrow juga meniru Hawkeye. Mereka jatuh cinta dengan pahlawan wanita Black Canary dan Mockingbird, yang juga memiliki kemiripan antar keduanya. Nomor 3,
Deadpool, Deathstroke. Ketika Rob Liefeld menunjukkan desain dari Deadpool ke penulis Teen Titans Fabian Nicieza, sang penulis langsung mengatakan ini adalah Deathstroke dari Teen Titans. Ya, dia tidak salah. Kedua karakter ini seorang pembunuh dengan gangguan mental yang menggunakan pedang dan pistol untuk membunuh apapun yang menghalanginya. Nicieza bahkan menamai alter ego dari Deadpool, Wade Wilson, mengambilnya dari nama asli Deathstroke, Slade Wilson. Deadpool mungkin sebuah rip-off dari Deathstroke, tapi kita berpikir ini sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Tidak ada yang bisa eksis tanpa yang lain, walaupun hanya ada satu dari mereka yang memiliki kesuksesan luar biasa di box office. Nomor 2, Thanos, Darkseid. Yap, Deadpool bukanlah satu-satunya rip-off DC yang disengaja. Pembuat Thanos, Jim Starlin, telah mengaku kalau Thanos ditiru dari Darkseid. Dia diberitahu oleh editor Roy Thomas, kalau kamu ingin mencuri salah satu dewa, setidaknya rip-off yang terbaik, Darkseid. Dengan begitu, Thanos muncul 2 tahun kemudian. Seperti Darkseid, dia sangat terobsesi dengan penaklukan galaksi. Kalau bukan karena dagu keriput milik Thanos dan sarung tangan kebanggaan dengan batu warna-warninya, mungkin kita sudah menemukan mereka dalam persidangan. Nomor 1, The Avengers, Justice League. Seseorang pasti akan membuat sebuah tim superhero menjadi kenyataan, dan itu adalah DC yang melakukannya pertama. The Justice League pertama muncul di tahun 1960 dengan pahlawan DC yang paling populer. Beberapa di antaranya, Superman, Batman, dan Wonder Woman mengisi tim tersebut. 3 tahun kemudian, Marvel memperkenalkan tim superhero miliknya dengan memasukkan beberapa pahlawan paling populernya. Seperti yang kita katakan sebelumnya, ini adalah konsep yang tidak bisa dibendung. Tetapi, Marvel dan superhero-nya ada di peringkat kedua. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.